Halo Pak Fahrul, selamat malam. Halo, malam Ko Ya, Bernard. jadi kita liburan yang di luar gempa bumi, Pak. Iya benar, nggak apa-apa. Orang sih seblis, gua nggak tahu tuh. Iya, Tergantung posisi sih. Posisi interpretasi. Jadi memang kita harus pada saat ini kita juga masih bersimpati pada yang masih punya posisi. Nah, mudah-mudahan kalau di komunitas kita kan udah kita bilang posisi CAS harus tinggi kan dari betul. kemarin-kemarin. Jadi sebelum Ya. libur pun di Warga 88 saya sudah ingetin harus TP apa yang bisa di TP. Ya kita nggak TP, tahu TP, benar ya. Trump ini mau seperti apa dan kita nggak tahu selama liburan yang terlalu panjang ini ada apa gitu kan. Makanya kita manage resiko dan kemarin kenaikannya juga terlalu cepat ya Pak ya. Dari Terlalu test cepat tanpa ratio, volume juga kok. betul volume nggak ada. Tanpa Ini volume. hanya Ya. triggernya dari dividen big banks yang Hmm. sahamnya diincer sama dividen fund. Nah, kira-kira nih Pak, mungkin Pak Fahrul bisa cerita nih. Mungkin saya udah cerita dengan bahasa saya, mungkin Pak Fahrul bisa cerita dengan bahasa Pak Fahrul. Kira-kira Trump ini mau sejauh mana dan segila mana sih Pak? Yang pasti gini, Trump ini tipenya kok mau sesuatu, dia bisanya itu tipenya orang yang mau C ngebrak A, yang penting dia gebrak meja Betul, dulu. tipe Kita opresif bisa ya, lihat kemarin ya, tipe opresif. dia 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 opresif dulu, dia harus nunjukin bahwa posisi gua di atas lu mesti paham. Betul, Tipe kayak gitu, tipe orangnya bossy banget lah. Ya Amerika mau nggak mau 40% dari global konsumsi dunia ya mau nggak mau kita harus maklum sih kalau yang gue lihat ya mau nggak mau kita harus maklum. Tapi yang sebenarnya itu gini, yang market sebenarnya kalau kita lihat untuk ekonomi kok, untuk deal, itu sebenarnya nggak masalah. Kita by the end kayak Vietnam kemarin, kayak Argentina, itu mereka ketemu deal sendiri kok akhirnya kok. Ya kan? betul, betul. Vietnam akhirnya tarifnya balik nol gara-gara Amerika apa namanya buang tarif yang ke Amerika, Amerika akhirnya nggak naruh tarif juga ke Vietnam kan. Nah, yang sebenarnya paling parah buat market kita itu puluhan tahun ya. Ini aku cerita puluhan tahun ya, yang selama kita ada di market itu selalu hidup dengan kepastian kok. Betul. Ya kan? Kepastiannya gede. Ada guidance dari pemerintah, guidance company, guidance central bank, the Fed, Bank Indonesia, whoever ngasih guidance. Ini kita ketemu pemimpin yang nggak ngasih guidance kok. Yang ada muncul itu gebrak meja dulu, ngancem dulu, bingung kan lu? Nah, ini yang gue lihat itu transisi yang lagi kejadian di market ini sekarang. Market ini bingung nih. Ini gimana? Lu yakin ini Trump kagak kan namanya dia mainnya gas rem gitu nggak ada yang beneran marah nantinya. Kalau kayak China kan kita lihat kemarin kan Betul. ada yang beneran marah Ya, ini. Ini ya sebenarnya itu membawa uncertainty-nya itu lumayan jangka panjang. Jadinya yang menyebabkan market ini apa namanya jatuhnya itu dalam itu seringkali bukan hanya karena ekonominya melambat. Ekonomi melambatnya itu udah pasti kok. Cuman gara-gara nggak ada guidance ini melambatnya sampai kapan? betul. Jadinya ini yang aku lihat itu akan menjadi faktor penyebab volatilitas di market itu paling nggak 1 bulan ke depan. 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Yang habis ini kita bahas, saya percaya kalau untuk Indonesia market, market kita itu akan bottom. Paling lama 2 bulan ke depan itu akan bottom, akan ada guidance lagi ya Trumpnya. Tapi untuk bisa balik lagi ke atas itu butuh waktu luar biasa karena kita hidup habis ini ya terlepas Amerika resesi dan lain-lainnya itu kita udah hidup near guidance. Agak beda itu kok, berat kok. Hidup tanpa guidance itu Betul. kok. Dan ini kan kalau kita ngelihat bukan hanya faktor luar negerinya aja yang near guidance, Iya. faktor dalam negerinya pun kita juga kurang guidance gitu kan, Mbak? Nah, benar. Untuk itu besok nih ya, besok tuh aku hadir, jadinya itu presiden besok ngumpulin ekonom sama analis siang-siang. Betul. Nah, aku kebetulan besok hadir, nanti langsung kita update-kan ya, langsung stay tune di Instagram kita. Nanti di Trimegah, di Warga 88, nanti di Instagram gua saya update-kan. Itu yang kita lihat. Nah, Nah, kalau kita itu lihat, Pak, ya sebetulnya kan kalau posisi Indonesia panik ini pasti ada. Besok pasti panik ya. Itu kita nggak bisa inilah ya, nggak bisa denial lah ya. Besok pasti panik karena nggak bisa ditanya. udah sekian lama market kita tutup, terus kurs kita juga floating nggak karuan, ya kan?
Iya, dan kurs offshore-nya juga karena kita kelamaan tutup jadi liar, spread-nya jadi nggak jelas. Ini juga satu hal tersendiri, libur terlama Lebaran yang pernah saya alami ini kali ini, Pak. Dan iya, di satu sisi, Pak, saya lihat di market lain, ini kan banyak fund-fund offshore fund, banyak fund-fund yang risk cash ya, Pak ya. Kita ngomong kayak hmm, Amerika itu kan hedge fund, offshore fund itu kan banyak yang risk cash. Kita ngelihat iya even benar. kayak di India pun juga banyak yang risk cash. Even yang di China yang kemarin rebound luar biasa pun kemarin juga akhirnya kena juga hari ini gitu kan karena China-nya retaliate gitu kan. Nah, dalam Iya, kondisi seperti ini Indonesia ini kan sebetulnya udah kena outflow lebih dulu, Pak. Udah kena sell iya. off lebih dulu. Berarti yang lebih berperan ini kalau boleh saya bilang kepanikan ini lebih ke arah investor lokal nanti, Pak. Iya, bentar. Kalau aku sih lebih lihatnya nanti ya yang akan jualan ini terutama investor lokal jualan, yang market ini habis nih price in gini. Kita memang secara exposure kita itu nggak terlalu ya, nggak terlalu besar sebenarnya secara ekonomi ya, tapi Indonesia itu akan tetap dihajar gara-gara rupiah Betul, kita ini rentan. betul. Kalau follow IG kita berbulan-bulan ya, aku selalu bilang rupiah ini bakal melemah lumayan banyak. Tadinya itu kan kita expect 16.800. Insya Allah kena besok, insya Allah. Insya Allah kena. BI bisa intervensi memang rekan-rekan, tapi kita harus paham yang bisa dilakukan intervensi sama BI itu untuk tame down Betul. volatility-nya. Kalau follow research-nya Trimegah, ini kita lihat sekarang rupiah ini masuk dalam fase overshooting. Nah, Betul. overshooting ini rupiah ini akan lompat, akan lumayan tinggi nih lompatnya Pak. Dan Ketahuan akan bikin sebenarnya itu beberapa pelaku market itu tidak ketakutan. Yang nggak paham bakal ketakutan nih yang nggak paham. Tapi kalau yang paham dan sering mengalami apa namanya itu ya adjustment di stock market bertahun-tahun dari dulu dan juga dari currency, kita bisa lihat kalau terjadi rupiah ini overshoot ya, dibiarin melemah, ini turun banyak, itu justru nanti ya, dengan kita lihat kan global dolarnya turun nih sebenarnya. Nah, global dolarnya turun, rupiah di atas 17.000, itu waktunya rekan-rekan jualan dolar, Pak. Nah, ini aku lihat, ini naik terakhir, ini waktunya Bapak Ibu jual dolarnya. Kalau mau beli dolar, sudah telat. Kita udah suruh beli dolar, akumulate dolar dari awal tahun, ini udah telat. Ini waktunya kita take profit di dolar. Aku pun sebenarnya lihat ini kayaknya kalau udah ada dealnya Trump dan lain-lain, emas juga kayaknya udah topping. Kalau gue lihat ya, ini secara taktikal tahun ini, emasnya udah topping. Nah, ini nantinya yang kita lihat itu dalam 2 bulan ke depan, kalau timingnya pas, harusnya marketnya bottom. Oke. Marketnya bottom, juga dolar, balik-balik lagi ke equity. Ini yang lagi kita tunggu-tunggu. Oke, sebetulnya ini inline sih, Pak, karena view saya sendiri kan memang dalam 1-2 bulan ini bottom ada sekitar 58 sampai 58 50 ya, Pak ya. Terus Itu. buat teman-teman jangan terkecoh sama kurs interbank selama kita libur. Itu nggak bisa jadi acuan, apalagi USDT. USDT itu nggak bisa jadi acuan karena itu supply and demand dari satu exchange juga. Kadang Oh mempengaruhi. iya, satu satu lagi yang kejadian ini kalau zaman ini ya, kalau zaman market nggak buka, terus ada panik, itu harga bisa kemana Betul, aja. betul. Jadi Apakah rupiah akan beneran sampai 17.200? Bisa aja. Tapi ya aku yakin nggak minggu ini. Nggak betul, minggu ini. Begitu marketnya ramai lagi, BI-nya juga ada intervensi, nggak akan belum akan ke situ rupiahnya. betul. Tapi apakah memang udah waktunya melemah? Kita juga udah wanti-wanti berbulan-bulan ini memang rupiahnya tahun ini masih rentan gitu Iya. kira-kira. Jadi kalau teman-teman lihat sebetulnya dengan kondisi tarif ini diberlakukan, itu langsung terjadi capital outflow dari Amerika. Capital outflow ini yang menjadi trigger pelemahan dari dolar indeks. Karena kenapa Iya. kemarin dolar indeks itu kenceng naik terus? Karena apa? Inflow terus. Di equity market itu banyak kekayaan baru yang timbul, banyak inflow masuk ke sana, dolar indeksnya kuat. Nah sekarang begitu dipaksa keluar dari stock market, ya ini dolar indeksnya udah mulai melemah, sisa Indonesia bisa tweak nggak untuk menguatkan rupiah sehingga rupiahnya bisa balik ke level 15.9 ya Pak ya?
Iya, walaupun aku lihat kayaknya 15.9 enggak sih kok. Ini aku lihat nih lompat kan 16.800 orang hire. Kalau follow Trimega 16.800, mungkin 17.000 lebih nyampe. Tapi habis itu nanti menguat lagi aku lihat 16,5 lah. Harus tetap lebih lemah dari yang kemarin-kemarin, tapi nggak sehancur yang orang-orang takutkan. Itu yang Ya, aku lihat. ya, ya, ya. Ya, kalau saya sih time frame setahun, Pak, harusnya balik, Pak, itu. 15.9. Balik-balik. Bisa aja. Kalau setahun bisa Setahun aja. sih Setahun bisa bisa. aja. Fed red card itu bisa kejadian. Tapi dalam jangka pendek yang aku lihat, kita market itu harus mau merelakan. Kita sebagai masyarakat capital market Indonesia, pasar keuangan, relakan dulu rupiah nggak apa-apa. Percayakan sama BI. Udah sering lompat-lompat kayak gini, kapan kita nggak ngerasain? 2008 rupiah lompat dari 9.000 ke 12.000, 2 minggu aja. Habis itu menguat lagi ke 9.000 koko. Betul, betul. Dulu 2013 lompat juga ke 13.000, balik ke 11.000. Pernah juga lompat 2015 ke 14.800, stabil ke 13.000. Nah, sekarang kita lihat ini akan lompat ke atas 17.000, nantinya stabilnya 16.500 or lower. Nah, ini kita lihat nih. Jadinya yang aku lihat kita jangan sampai panik. Kalau naik di atas 17.000, saya overshoot. confident sekali 95% jualan dolar. Ya, itu overshoot Ya aku sih. dengar juga habis udah overshoot. Ini Betul. udah overshoot nih, overshoot tapi overshootnya nikmati dulu, Betul. tenang dulu, nikmati dulu. Ketika ada orang benar-benar panik bilang wah ini kayak 98. Nah kita justru situ ambil take profit kok. Yang paham take Betul. profit. Itu kita take profit, baru masuk ke pasar saham kita yang sudah terdiskon banyak. Oke. Tapi kita udah harus sadar, seperti yang aku cerita-ceritain kemarin, ini lingkungannya Presiden baru dan juga Donald Trump itu berbeda. Yang kita lihat tentunya pola pasar sahamnya akan cenderung Volatile. berbeda. Kira-kira kayak Ya, gitu. yang Volatile. Aku tetap bilang hati-hati di perbankan. ya, Udah dari 2023 aku bilang ini premium perbankan bakal hilang. Sudah hilang hari ini. Kalau ada yang bilang bakal balik kayak yang kemarin lagi, aku nggak tahu. Aku sih secara makro nggak ada argumennya perbankan ya itu dalam balik lagi kayak yang dulu. artian Tapi mungkin kalau grup PP ini ya, Pak, ya. naik, ya. Mungkin dalam artian seperti inilah. Kalau teman-teman lihat kemarin itu perbankan kita diperdagangkan di PI di atas 12 rata-rata. Bisa di PI 12, 13 benar. sampai 15 kan, Pak. Nah, dalam Iya. artian re-rating ini kalau IPS-nya bisa bagus, ya harganya bisa naik, bisa, tapi nggak akan di value di PI 12 sampai 15 lagi. Mungkin di Sudah nggak bisa lagi. mungkin di value-nya akan di PI-PI yang 10, mentok 11 kayak Iya. gitu ya. 10-11. Kalau aku lihat normalnya mungkin 8 ya gue ya. Kalau aku sih mungkin beberapa orang bilang aku pesimis, tapi aku lihatnya memang premium yang ada bertahun-tahun di bank harusnya pindah. Alinanya sektornya fokus di big bank. Aku udah bilang dari kemarin-kemarin big bank bukan core portfolio aku lagi. Betul. Aku Cuma kalau saya sih masih lihatnya di saya berani industrial di market. PI 10-11, Pak. Karena gimana pun ini kan market cap terbesar. Iya, main flow benar kok. Main flow apa namanya bolak-balik trading benar. Tapi kalau untuk ngelong posisi struktural beda. udah nggak lagi. Struktural bull udah nggak di situ. Itu udah beda. Betul. Jadi kalau kita ngomong kita berharap kita nyimpen BCA dari 2008 sampai 2024 tiap tahun naik. Nah, ini sekarang harus Udah nggak ada. sama IPS. Udah gone. Selesai. Kenaikannya Kalau harus sekarang sama ada yang IPS. tanya kita catch up sama CPS, kalau aku lihat apa yang bisa naik mungkin grup PP itu masih bisa Ya, lancar. karena Grup PP dan corner ya, lain Pak, itu satu barangnya di corner, habis satu lagi ini yang aku rasa ya bahwa memang Om Prayogo ini tak putus dirundung untung kok. Bukan tak putus dirundung malang, ini tak putus dirundung untung ini. Nggak tahu nih apa namanya, yang amalannya apa mesti ngobrol kenapa bisa bagus banget. Ini bisa jadi loh salah satu habis ini ya, misalnya salah satu kita kan banyak impor chemical dari Amerika. Mungkin salah satu deal yang bisa kita lihat nanti deal chemical dari Amerika harus lebih banyak. Yap. Bisnis yang mau hilirisasi chemical di kita, ya apa namanya, ya bisnisnya dari Pak Prayogo dan apa namanya dan saham-sahamnya itu kira-kira ya. Ya aku lihat. Nah, mereka apa namanya ya itulah ya ganti nasib ya kok ya di mana-mana. saya ngeliat ini Biasa Pak, itu dalam musim orang-orang ekonomi. ini kan panik nyamain kayak kurs rupiah tahun 98 16.800.
Nah, saya ini kan sebetulnya berusaha memberikan pencerahan bahwa itu udah 30 tahun yang lalu, which is Nah, ini aku bandingin ya kok ya. Waktu 98 itu upah minimum di Jakarta itu masih 400.000, 300 sama 400.000. 400.000 ya. Dari 400.000 itu rupiahnya dari 2.500 turun ke 9.000 itu berapa kali lipat amsyongnya. Dan kalau sekarang ini ya bandingin ya, sekarang upah minimum itu udah 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya, tapi rupiahnya sama kok. Magnitudo dampaknya ke ekonominya juga beda. betul. Jadinya aku lihat juga benar yang aku bilang kalau mau nyamain rupiah kayak 98, rupiahnya harus 90.000. Cepet baru itu Betul. berasa. Baru baru kalau 90.000 cepet. Tapi kan nggak 100.000. Betul. Kita mulai berapa sih? 17.000 lebih. Mungkin ada yang beres banget 18.000, itu pun saya lihat tidak akan bikin masalah sebenarnya. Kita mesti paham konteks. Tapi memang kalau untuk real sektor, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman kita yang ada di daerah yang punya lahan karet, yang punya kebun kopi, yang punya kebun kakao. Selamat cuan tahun ini. Allah itu maha adil, dunia berputar, Bapak Ibu. Itu yang Ya. kejadian. Kalau mau tahu bisnisnya cuan di mana, ngobrol sama yang punya soft commodity. Itu udah Dan ngerasain lagi manisnya. kopi coklat itu just for information itu mungkin ada cycle 7-8 tahun ditekan digenjat di bawah ya. Hmm. Itu lebih parah daripada cycle Ya, CPO tuh. Baru lebih parah deh presiden mereka lebih parah. baru 2 tahun Tapi terakhir. sekarang ini mereka bakal jump naik. Betul, baru 2 tahun terakhir ini ya soft commodities-nya baru jalan ya. Dan itu signifikan sekali, coklat sampai naik 2 kali lipat lebih, kopi juga hampir double, ya itu karet juga Ya. luar biasa naiknya gitu kan. Jadi ya implikasinya apa kalau ada emiten yang punya bahan baku dari soft commodities ini, ya berarti cost-nya naik signifikan kan gitu Pak. Berarti hati-hati. Cost-nya naik signifikan. Hati ya di situ hati-hati. Ini makanya kita biasalah. Ini lagi selalu ada tiap tahun itu proses ganti nasib. Nah, ganti-gantian lah hidup Betul. ini kok. Nah, jadi kan kalau kita ngelihat memang kan kurs sekarang ini 17.000-nya nggak bisa disamain dan kondisi sekarang pun Nggak bisa memang disamain, overshoot. tapi bakalan turun. Ya, bakalan turun, overshoot. Nah, sekarang ini Pak, yang terjadi sekarang ini kan kepanikan terhadap ekspektasi penurunan demand Pak, terhadap ya global commodities. Walaupun menurut saya kan ini shock sementara sambil semua mencari guidance kira-kira turunnya seberapa jauh, Trump kira-kira akan merevisi seberapa jauh, dan menurut pendapat saya global demand ini bukan dalam posisi bisa dilemahkan secara drastis seperti waktu COVID, di mana waktu COVID itu kan benar-benar mobilitas dibatasi dan else gitu kan, banyak sekali pembatasnya. Sedangkan dalam kondisi sekarang kan tidak bisa melemahkan demand sesignifikan COVID. Nah, menurut Pak Fahrul nih, apakah setuju pelemahan komoditas ini sifatnya sementara, ataukah memang saya lihatnya cenderung ini karena ini ya, jadinya nanti harga komoditas ini turun karena market pricing ini resesi dulu kok. Maka pasti resesi dulu. Cuman after this kita akan lihat, ini kan udah adjust nih, efeknya udah adjust, paniknya udah adjust kemana-mana. Abis itu orang lihat apakah demand-nya turunnya sedalam yang ditakutkan sebelumnya. Kalau aku sih lihatnya justru ya after harga oil ini turun, udah 61 sekarang, nanti kalau ternyata data PMI beberapa negara itu ada tick up, harusnya harga komoditas ini bisa balik. Ini hal yang harus sama-sama kita lihat sebulan sampai 2 bulan ke depan. Jadi kalau saya sih punya pandangan Pak, dalam kondisi komoditas yang melemah kayak gini, ya sama seperti momentum sebelum-sebelumnya, kita cari saham komoditas itu bukan saat komoditasnya di atas, tapi cari saham komoditas itu saat komoditasnya bedok di bawah. Lagi di bawah. Karena lagi di bawah ini terjadi turnaround dari harga komoditas itu efek resultnya itu cepet banget dan sentimennya itu cepet banget. Jadi harusnya udah sesuai ya Pak ya. Iya harusnya sesuai benar. Oke, nah sekarang kita juga ngelihat Pak, sebetulnya yang paling parah ini sejak China retaliate tarif dan Eropa hari ini juga ngomong akan retaliate tarif gitu kan. Nah kira-kira Pak,
kondisi retaliate tarif ini akan berimbas panjang, ataukah ini cuma sama-sama Ah, saling gercep, Pak, kira-kira? sama China tergantung kesimpulannya di mana, tapi ini gue pikir ya, karena yang pasti banyak orang bilang posisi China yang kuat. Aku berangkat dari asumsi yang agak beda nih. Aku berangkat dari asumsi bahwa Trump ini posisinya kuat. Trump ini posisinya kuat, China yang harus jualan ke Amerika supaya pabrik-pabriknya nggak tutup, nggak bangkrut kok. Oke. Trump jadi pilihan China ini sebenarnya ada dua, mau perang total sama sama Amerika, dia retaliate terus ribut, demand-nya hilang, terus deflasi di Cina-nya makin dahsyat, terus akhirnya ekonominya turun, wah nggak persetujuan, atau ada pilihan kedua, mereka mau ikut apa yang diinginkan Trump. Trump pengen China itu revaluasi yuan. Yuannya itu dikuatkan. Nah, itu yang paling diinginkan sama Donald Trump. Yang aku harapkan skenario kedua ini yang mana China itu mau ngerevaluasi yuan itu diambil. Kalau China mau ngerevaluasi yuan, wah ini berubah ini kok. China revaluasi yuan, Mar-a-Lago Accord berubah bondnya dari tenor 10-30 tahun diubah jadi 100 tahun, dolarnya beneran turun, uang balik ke emerging market. Suddenly seluruh tesis dari trade war ini bubar, batal. Kalau Mar-a-Lago Accord itu kejadian, itu hal yang paling aku tunggu sebenarnya. Oke. Nah, tapi kan kemarin ada Hmm. juga satu statement China, Pak, yang dia mau menggantikan posisi SWIFT dari US dollar ya. Jadi Ya, tradingnya mau akan pakai digital currency yuan, ya di mana yang ya. dijual sama China ini kan sebetulnya valid ya. Sebagai mata uang perdagangan kan harus sifatnya stabil, di mana China ini kan benar-benar kondisinya full intervensi dan stabil. Nah, Ya. dalam kondisi seperti ini apa mungkin, Pak, mereka mau mata uangnya dikuatin? Bisa aja kok. Dan justru sebenarnya kalau mau sehat itu harus dikuatin, aku lihat. Dikuatin karena sekarang problem dari China produk ini adalah demand dari luarnya itu udah turun. Kalau barang Cina masih masuk Indonesia lagi, contohnya makin deflasi lagi Betul. Indonesia, ntar makin banyak lagi pabrik kita yang PHK gara-gara nggak bisa compete. Cina itu harus meningkatkan demand dari dalam negerinya sendiri. Nah, demand dari dalam negerinya sendiri paling gampang itu dinaikin dengan mengapresiasikan yuan, itu yang paling kita tunggu sih. Kalau yuan apresiasi, masalah ini selesai. Yuan apresiasi, down, trade war, batal, bullish IHSG 8.000 kalau yuan itu diapresiasi. Itu ini aku lihat ini tailwind yang bisa muncul. Mari kita lihat apakah China-nya mau atau enggak. Tapi memang kenapa China-nya nggak mau, kan China-nya takut jadi kayak Jepang. Nanti mereka nasibnya hancur kayak Jepang tahun 80-an akhir atau 90-an. Itu juga yang lagi dipikir-pikir. Ya. Tapi kalau aku mikirnya yang lihatnya ya, kalau pakai istilah ekonom itu nice equilibriumnya, bahwa mengapresiasi yuan itu pilihan yang masuk akal sebenarnya. Ya. Masuk akal, cuman memang agak buang gengsi. Nah, ini tergantung ini. Xi-nya gitu ya, Xi Jinping ini lagi makannya makan apa ini? Beneran makan duit, makan enak, apa makan gengsi? Nah, kita Ya, lihat. ini Itu masalah tergantung ego gengsi nih. sih. Tapi sini. Ini masalah ego. Ego. Itu tergantung ego. Ego yang menang atau akal yang menang, akal sehat. Nah, mari kita lihat ya. Betul. Karena kalau boleh dibilang ya, selama ini China ini udah 15 tahun, 20 tahun, mereka cari duit mati-matian, tapi mata uangnya dia terhadap mata uang lain juga nggak berubah. Jadi dalam artian, ya Melemah malah, melemah. betul. Itu yang kejadian Jadi kan? sebetulnya kalau mereka tiap tahun tambah kaya 10%, tapi mata uangnya terdevaluasi 5%, ya berarti mereka susah payah cari Nggak kaya juga nggak jadinya. kaya juga gitu kan. Nah, Nah, nggak kaya juga. Jadi kalau memang mau kaya beneran orang Cina, itu yuannya mesti diapresiasi. Tapi kalau yuannya diapresiasi, barang Cina udah nggak semurah ini lagi. betul. Harga BYD akan naik. Harga barang Cina akan kira-kira. Nah, sisa mereka mau jualan quantity atau mau jualan ini kan, Pak, margin kan? Yes, Pilihannya ke sana. harus mulai belajar margin sih Betul. pada dasarnya. Mereka nggak bisa lagi mass product jualan quantity lagi. Ya, Iya. sebetulnya ini semua fase yang dilewati mungkin dari zaman dulu. Negara-negara besar itu melewati fase ini Betul, semuanya. dari Belanda oper ke Inggris, dari Inggris oper ke Amerika. Ya sekarang mungkin waktunya dari Amerika
untuk oper ke Oper China, Cina. untuk jadi mata uang yang harus kuat sebagai aset gitu kan, Pak? Yes, yes, itu dia. Mau nggak? Ini sebenarnya proses yang sama-sama harus kita lihat. Cuman itu dia yang mesti kita lihat nih. Kalau prosesnya smooth, harusnya marketnya ready lagi. Yang paling gua takut prosesnya nggak smooth, terus pundungnya Amerika, Cina, dan negara lain pundungnya itu terus-terusan. Ngambekan aja bertahun-tahun. Itu yang paling gua takutin. Ya. Kalau ngambekan aja bertahun-tahun, waduh, kok gimana nasib kita ini? Bingung gua. Tapi sebetulnya, Pak, kalau kita ngelihat tanda-tandanya kan sebetulnya udah ada untuk China Yuan menjadi aset. Karena dia sendiri kan udah menerbitkan global bond gede ya. Nah, Iya. Harus lebih banyak lagi, pelan-pelan makin banyak aja kalau paling penting ya. dia menguatkan dia punya yuan, harusnya posisi dia nerbitin global bond lebih enak. Karena dia ngembaliinnya Yes, lebih murah. enak, memang itu arahnya. Yes, ketika bisa ngeluarin nerbitin global bond lebih banyak, jadinya belanja negara pemerintah Cina juga lebih gede Betul. kan? Maka permintaan dalam negeri Cina bisa meningkat, ekonomi China beneran recover. Ya. Jadi memang sekarang pilihannya mau nggak nih China untuk menjadi China Yuan-nya the next jadi US dollar gitu kan. Sedangkan yang Yes, US yes, dollar-nya pingin ya, banyak orang nanya, cuman ya resikonya mirip kayak Plaza ya. Accord Jepang. Tapi ini ya, aku mau cerita Plaza Accord Jepang ya. Plaza Accord Jepang itu ada underlying situation-nya ini yang udah beda. Plaza Accord Jepang itu, ke Jepang itu jadi korban karena terjadi bubble di Nikkei Betul. pada waktu itu. Property bubble, Nikkei bubble. Kenapa pada waktu itu property bubble, Nikkei bubble? Uangnya reverse dari Amerika masuk ke Jepang, barang itu dikit kok, sahamnya dikit, obligasinya dikit, rumahnya juga dikit. Tahun 86. Sekarang bedanya apa? Sekarang kita sudah punya pasar kripto, Koko. Kalau gua jadi Xi Jinping, kita bikin kayak Plaza Accord ini, yang akan aku lakukan adalah gua minta jagoan-jagoan di China keluarin cryptocurrency yang banyak. Cryptocurrency yang banyak ini tujuannya untuk apa? Untuk mengalihkan bubble-nya itu supaya nggak masuk ke pasar saham dan propertinya, masuk meledakin di kripto aja. Jadi kalaupun nanti ada crypto market crash, itu tidak langsung menghajar commoners. Kan yang Jepang hancurnya itu. Gara-gara commoners-nya main saham, punya properti, ketika anjlok, nggak bisa bangkit bertahun-tahun. Nah, Itu yang kita lihat. sekedar informasi, pada waktu terjadi Plaza Accord, itu komposisi aset orang Jepang di saham itu lebih dari 40% ya Pak, kalau nggak salah. Iya, benar. Jadinya ketika itu jatuh, amblas, puluhan tahun nggak balik-balik Betul. kok. Jadi orangnya langsung Udah kaya seketika. confidence problem. Sedangkan di China, Kaya seketika, ya. komposisi saham dalam total aset itu masih sekitar 20-an%, 15-20%. Yes, masih kecil. Memang Iya, iya. propertinya gede. Properti di China itu 40%. Itu alasan kenapa Iya. ketika 2021 Evergrande bermasalah, pasar properti China ngerem mendadak, langsung di dalam negeri China ngerem mendadak. Karena Betul. memang asetnya gede di Ngerem mendadak. properti, bukan di saham. Yes. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau dalam kondisi sekarang sih memang peluang untuk terjadi Plaza Accord relatif lebih kecil ya Pak ya di China ya. Saat ini relatif lebih kecil, tapi aku nggak tahu ya. Ini pertanyaan selanjutnya, mau ego apa mau akal sehat. Kalau akal sehat ikut Plaza Accord. Ini itu politically bisa dihandle. Yang nggak bisa dihandle sama politik dalam negeri China, kalau makin banyak lagi pengangguran, makin banyak lagi perusahaan bangkrut, itu susah. Betul. Tapi kalau zombie company, Jepang sudah nunjukin gimana caranya manajemen dulu. Kalau aku jadi politician-nya, aku lebih sangat favor Lost Decade sih. Lost Decade secara politik lebih gampang handle-nya. Ya. Cerita yang bisa dimunculin banyak kok. Iya. Ya kayaknya sih memang ujung-ujungnya ya China yang harus melunak sih. Karena kalau ini udah perang ego, ya kondisi sekarang memang debt Amerika itu lebih rawan untuk debt crisis. Tapi kita juga ngelihat di China ini juga fragile sebetulnya. Fragile. Karena kalau dia nggak fragile, Jadi, mereka nggak akan ekspor barang gila-gilaan ke negara-negara seperti Indonesia sampai udahlah lu terima dulu barangnya, lu bayar nanti 2 bulan 3 bulan. Nah, nggak bayarnya kan bisa 3 tahun lagi kok. Gelo itu kok. Iya. Aneh-aneh aja. Itu tanda bahwa dia beneran udah fragile dan nggak ada serapan barang mereka. Mereka hanya perlu bisnisnya itu untuk running. Mereka nggak perlu cuan dalam posisi sekarang kan. Iya. Seperti itu. Itu pada daya. Benar, itu sebenarnya yang lagi dihindarin. Satu lagi ya, yang menurut gue ya,
Trump ini kan pada dasarnya kan banteng gila. Kalau ada itu kan sering meme-nya banyak itu di internet. Kalau ada banteng gila lewat di depan, yang waras ngalah, yang waras minggir. Kalau waras jangan dihantam juga. Nah, ini sebenarnya paling aku harapkan juga. Oke. Itu pada dasarnya. Logika yang waras ngalah muncul, itu yang aku paling harapkan. Ya, ini ada yang ngomong komoditi Indo lolos dari tarif. Memang lolos, tapi masalahnya komoditi globalnya kan melemah. Jadi ya kita nggak bisa Iya. denial bahwa besok saham komoditi juga akan koreksi. Itu saham komoditi Ya, melemahnya benar. Signifikan ya, pada dasarnya yang bisa kita lihat adalah dunia ini interconnected ya sekarang. Karena dunia interconnected, sekalipun nggak kena tarif langsung, dampak turunan pasti kena. Itu ya. Ya, cuma ya kalau bagi saya ya itu kesempatan. Karena setiap saya masuk saham komoditi, ya waktu komoditi lagi ancur-ancurnya. Kalau waktu cold Iya. di 400 ya saya jualan, bukan saya malah beli gitu kan. Iya. Ya gitu. Nah, sekarang kita ngomong masalah ini Pak, nego Indonesia ke Amerika nih. Nah, kira-kira Iya. kan kita udah dapat bocoran nih Pak dari Dewan Ekonomi Nasional, udah ada beberapa statement dari Menko Erlangga bahwa kita akan mau mengurangi surplus dengan cara mengimpor yang lebih banyak dari Amerika untuk barang-barang yang memang kita udah biasa impor. Dan ya salah satunya kita juga akan menghilangkan masalah aturan TKDN untuk barang-barang IT ya, which is menurut saya itu sangat masuk akal karena aturan TKDN untuk barang IT itu nggak make sense. Dan banyak lagi yang akan istilahnya kompromiskan dengan Amerika. Nah, kira-kira menurut Pak Fahrul seberapa efektif ini Pak poin-poin dari Menteri Erlangga ini? Ya, pada dasarnya ini bakal efektif sih ya. Aku lihat ini bakal efektif. Cuman kalau dibaca itu kan dari Amerika ada 16 poin terkait Indonesia kan. Betul. Poin yang paling menggelitik itu aku lihat adalah sebenarnya yang dipermasalahkan sama Amerika ini bukan tarif kita, bukan TKDN itu yang utama. Yang paling dipermasalahkan ini kelakuan bea cukai kita, dimention loh. Ya tiba-tiba minta itu potongan lah berapa banyak itu masuk itu tuh dibahas loh. Kok itu bikin malu loh sebenarnya. Ini bukan tarif, bukan non tarif barrier, ini hal yang lebih basic lagi. Kita nggak usah ngomong yang canggih-canggih dulu lah. Yang penting administrasi kita benerin, rapi, nggak ada pungli, itu harusnya itu aman. Ini malu banget lu kalau yang di negara lain kan masalahnya sophisticated, ditarifin lah, ini dihambat. Ini nggak ada dihambat. Ini lu tiba-tiba ada yang ngutip di ketika masuk port dan lain-lain. Nah, ini kan ini nih yang harus dikoreksi sih kalau aku lihat ya. Yang itu dulu tuh masalahnya. Indonesia ini upside-nya banyak, kerapihan aja dulu, kerapihan, aturan yang ada ikutin dulu aja. Yang lain itu bisa nyusul. Tarif, non tarif barrier, TKDN itu terlalu jauh itu aku bilang. Ya, jadi kita yang benar dulu aja. Malu soalnya ngelihatnya. Kalau memang pemerintah kita peka, sebetulnya untuk mengembalikan posisi kita terhadap Amerika itu paling gampang ya Pak ya? Paling gampang. Ini low hanging fruit karena mereka itu kayak masih ngerasa ini kayaknya masih dealing sama hutan belantara. Ini siapa nih tiba-tiba ada motif ini kan nggak jelas. Buat barang masuk nggak ada jelas, tarifnya juga nggak jelas siapa, dapatnya kemana. Wah ini dulu aja, ini gampang sebenarnya masalahnya. Ada yang cepu masalah preman sama ormas nih Pak. Ya, itulah negara. Ya itulah. Sebenarnya Indonesia itu aja dulu dibenerin lah, nggak usah yang perlu kemana. Tarif itu terlalu canggih kita lihat. Oke. Nah, kira-kira Pak, besok kan Pak Fahrul menghadap nih bersama para pakar yang lain. Kira-kira yang mau disampaikan selain masalah mendasar seperti itu Pak, kan kita tahu nih, kadang kan yang disampaikan ini yang dengerin kan juga kadang sumbunya mungkin tidak sepanjang orang yang di lapangan yang benar ya Pak ya, kadang malah tersinggung atau apa. Nah, itu gimana tuh Pak? Kalau kita sih yang pasti ya, kalau di pasar keuangan, kita besok kebetulan mau ketemu presiden, kita akan bilang bahwa yang paling penting saat ini itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dan rasa senasib sepenanggungan kok. Itu dia yang harus kita lihat. Rasa senasib sepenanggungan dan juga harus juga dikomunikasikan bahwa kita yang investasi di pasar saham juga merupakan anak bangsa. Dan juga berkontribusi untuk ekonomi kita nih bertahun-tahun. Banyak gede kontribusi kita yang di pasar saham ya.
bikin optimisme, investasi baru, IPO, dan lain-lain. Nah, ini yang aku lihat harus dirangkul bareng-bareng. Harus dirangkul bareng-bareng, baru kita bisa ada optimisme Nah, bersama. Kalau permasalahannya itu kan seringkali yang kejadian itu kan bukannya, apa namanya, bukannya nggak diperhatiin, bukannya nggak dilakukan apa-apa ya. Seringkali kita itu butuh disapa aja. Lewat berbulan-bulan seringkali nggak disapa kan orang, wah ini kenapa kok aku didiemin gitu. Aku nggak dianggap. Padahal kan nggak, belum tentu kayak gitu kan. Kenyataannya. Itu yang aku lihat momennya itu harus dibangun besok. Mudah-mudahan dari pemerintah kita itu bisa merangkul dulu kok. Empati muncul, merangkul, bisa merasakan juga kita besok misalnya trading halt atau marketnya turun, kita bisa merasakan bersama-sama. Kalau akhirnya perasaan senasib penanggungan ini muncul seperti kata pejuang kita, disitulah spirit untuk kemerdekaan dan juga membangun Indonesia bisa muncul kembali. Itu yang tapi kita kan tunggu makan ini malam kan besok. masalah Amin ya, mindset, Pak. mudah-mudahan ada Nah, ini perbaikan. kan Ini masalah mindset, benar. mindset, Pak. Masalah mindset, butuh empati bahwa memang kita bukan sebagian besar rakyat Indonesia yang ada di pasar saham. Ini bukan sebagian besar rakyat Indonesia, benar. Tapi kita berkontribusinya juga besar untuk ekonomi Indonesia. Tanpa pasar modal yang kuat, nggak bisa juga ekonomi Indonesia Nah, tumbuhnya ini banyak, Pak, dan agak sulit juga poin kita bisa ini Pak, keluar dari problem ini. Ini yang harus kita poin jelasin besok. ini yang selalu dibantah dan denial dari presidennya. Dimana kemarin pada waktu forum bersama media, dia juga sempat membantah yang penting itu direct investment. Pasar modal itu cuma untuk orang yang mau cari cuan secara cepat, beli dan jual secara cepat. Yang penting itu direct investment, karena direct investment itu berdampak langsung. Nah, kira-kira gimana nih, Pak? Padahal setahu saya, direct Nah, ya. investment dan pasar modal itu kan harus beriringan. Karena pasar modal Nah, itu kan sering leading kali direct indicator. investment itu munculnya dari pasar modal dulu kok. Betul, pasar modal itu Muncul kan dari pasar leading modal dulu. indicator. Res- Kalau pasar modalnya udah ya. rontok, itu artinya kamu udah diselentik, jangan berharap bahwa direct investmentnya masuk, kan gitu, Pak? Iya, benar. Kira-kira kayak gitu. Nah, makanya mudah-mudahan besok ya, yang paling penting itu diajak ngobrol dulu, empati, simpati itu pertama kali itu mesti muncul lagi gitu. Nah, Salman mesti merasain dulu perasaan senafsu penanggungan. Nah, itu juga kita lihat. Kena trade war, rakyat kena trade war, kita di pasar modal juga kena trade war. Nah, itu yang kita lihat. Nah, mudah-mudahan besok ada perbaikan lah. Mudah-mudahan ya, doain ya besok ada kabar baik. Yang kita Buat lihat. teman-teman yang masih nanyain masalah US dollar, kita udah bahas di awal sesi. Jadi ini nanti akan di-save, kalian bisa dengerin ulang dari awal tentang bahasan US dollar IDR seperti apa ya. Dan untuk yang nanya masalah Big Bang juga tadi udah dibahas. Please didengerin baik-baik. Jangan disimpulkan sesuai apa yang ingin kalian dengar aja. Jadi nanti malah jadinya misguidance gitu kan. Iya. Nah, ini ada yang nanyain terus Pak, consumer dari tadi Pak. Gimana nih Pak kira-kira Pak? Waduh, consumer belum ada hilal kok. Ini pada dasarnya seluruh sektor ini masih turun. Ini sebuah sektor masih turun. Mungkin 2 hari ke depan masih ada resiko turun. Ini jujur ya. Ini kita jujur dulu ya. Baru mungkin habis ini kalau boleh pilih mungkin ya consumer, bentar, terus yang dividen yieldnya gede ya. Ya, ICBP ya. Nanti lah ya 2-3 hari lagi kita lihat deh. Ya, gini. Kalau pandangan saya, tarif itu kan akan diefektifkan tanggal 9 waktu Amerika. Itu kan berarti tanggal 10 ya waktu Indonesia ya. Nah, Iya. belajar dari kemarin waktu bulan Februari, tarif di Meksiko dan Kanada itu tiba-tiba ditunda di last minute. Yang rencananya di Februari tiba-tiba last minute ditunda sebulan. Nah, sebelum itu ya marketnya gonjang-ganjing gado-gado gitu kan. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman mau trading, ya besok cari saham-saham yang memang tekanan jualnya sifatnya apa ya, bukan fundamental ya, sifatnya sementara, yaitu manfaatin untuk tektok dan trading itu bisa. Tapi kalau untuk ngelong ya jujur posisi ngelong ya mungkin lihatnya besok lusa lah. Dan saya besok lusa. Sekarang
sekarang sih Belum kalau di untuk atas. pelong ya mendingan kalian tektok dulu aja lah, cuankus dulu lah. TikTok dulu aja. Belum waktunya ngelong. Nanti kalau Nantilah udah tengah bulan ada ini ya. pasifan balik lagi ke market kita udah ada inflow balik, itu kita mau cari saham mungkin nggak akan semurah hari ini atau mungkin besok ada cengkok terakhir atau enggak, kita nggak tahu. Harapan saya Ya. cengkok terakhir. Hmm. Ya mungkin nggak akan dapat yang termurah, tapi kalian dapat posisi yang ternyaman. Kayak gitu. Karena kembali lagi, investasi di saham itu tidak harus melulu dapat barang yang termurah. Ya. Good price. Good price aja juga good price. Betul. Jadi ya nggak usah khawatir lah. Even bandar aja nggak pernah kok bingung harga termurah. Dan Enggak. bandar nggak pernah dapat Bandar itu tanya. Ya, ini dia. Intinya Koberak. Bandar itu nggak pernah dapat barang termurah. Terus kenapa kita harus pengen juga barang termurah? Cannot, Bapak Ibu. Betul. Nah, kalau yang nanya Japan Yen kan udah sesuai ya. View kita 114 hit. Iya. Kalau yang Menguat, kemarin ya. sempat waktu kurs offshore-nya sampai 120 sempat overshoot, ya menurut saya itu nggak relevan. Tapi 114-115 hit, kalau bisa sampai 120 itu anggap aja bonus. Mau TP silahkan, udah 20% dari kita nge-call. Kalau kata aku TP, aku agree sama ini TP kayaknya. Udah 20% Karena yang pasti dari posisi kita call. Ya. Dan posisi sekarang ketika di TP kalian dapat fresh fund, kalian bisa masuk ke aset lain yang lebih murah. Kayak gitu. Jadi Iya. kadang kita sell itu bukan berarti barang ini udah nggak mungkin naik ya. Contoh, saya sell emas bertahap, bukan berarti emas udah nggak bisa naik. Bisa naik mungkin terbatas. Tapi bagi saya ada potensial untuk dioperkan ke barang lain yang offsetnya lebih gede. Iya. Benar. Seperti itu. Jadi jangan diartikan loh kalau jualan berarti udah nggak bisa naik. Itu kan preferensi masing-masing. Saya jualan karena saya preferensi sama ini juga satu lagi tergantung size Bapak Ibu. Betul. Kalau Bapak Ibu punya size misal di emas ini, lu size-nya cuman size yang bisa misalnya mau jualan fisik ya, size yang satu hari Antam atau toko emas bisa ngambil, ya jualan aja, ya bisa nunggu nanti good price. Tapi kalau punyanya banyak banget, wah itu lain cerita. Mirip juga kayak saham, tergantung berapa size portofolio Anda. Kalau size-nya kecil, nunggu nggak bisa. Tapi kalau yang mau putar balik itu kapal tanker, nggak bisa. Begitu udah lihat ada perubahan, walaupun harga masih naik, harus pelan-pelan jual. Warren Buffett, berapa case-nya $300 miliar? Berapa kok? $300 miliar. Itu jualannya udah dari tahun lalu, pas market masih naik, dia jualan. Dan saat itu sudah jualan. Waktu dia jualan saham Apple-nya masih naik. Tapi kalau dia nggak jualan masih naik. 10-11, sekarang dia nggak akan sempat jualan. Iya, itu kira-kira. Kalau udah gede itu psikologisnya beda Bapak Ibu. Kalau udah gede karena itu, ini ya aku selalu saranin, yang paling sering kalau orang yang main saham, yang beli saham itu paling telat itu belajar untuk lihat volume. Nah, kalau aku lihatnya sebelum bahas fundamental dan lain-lain, selalu lihat volume dulu, sama bandingin sama size kita. Betul. Masuk nggak? Jangan sampai size kita katakanlah 10 bio, main ke barang yang likuiditasnya buatan, yang likuiditas realnya cuma 500 juta sehari. Ya mati. Ya, itu jangan. Mati. Jadi ya kita harus tahu size is matter. Bukan hanya sekedar, loh, kita beli barang kok nggak mau cari barang yang jedar-jedar. Karena barang yang jedar-jedar belum tentu likuiditasnya bisa nyerap likuiditas kita. Liquidity-nya seringkali nggak ada itu kejadian. Betul. Jadi ya itu kita harus melihat. Kenapa kok ada orang pamer bisa cuan sehari saham gorengan auto recheck dan kita nggak ikut masuk ke dalamnya ya? Karena simply mungkin barang itu likuiditasnya tidak bisa untuk kita masuk. Ya kalau kita masuk barang itu nggak jadi auto recheck atas. Karena kita udah jadi liquidity provider-nya gitu kan. Iya, benar. Oke, Pak. Nah, ini kan kita kurang lebih udah dapat nih, Pak, garis besarnya seperti apa yang harus diperhatikan, dan kira-kira posisi turnaround-nya ini seperti apa kalau China mau mulai mengalah, kalau China mau mulai buka pintu lah untuk Plaza Accord. Kalau mau bullish
Kalau mau bullish banget, ada Mar-a-Lago Accord itu ya, yang China mau revaluasi, itu bullish sih. Itu langsung seluruh posisi emas jualan, posisi bond jualan, kalau perlu jual rumah beli saham, kalau ada Mar-a-Lago Accord. Nah, Jadi tergantung nih, kita tunggu. Ini nggak gampang nah dealnya nih. kira-kira Pak, kalau kita terjadi deal plus accord itu kan menurut saya masih 50-50 ya. Bonus, 50-50 bonus. Ini taruhan yang bisa berubah. Kalau orang nanya, kondisi kan jelek banget. Apa kondisi yang bisa ngerubah jelek ini jadi bagus banget kalau ada Mar-a-Lago Accord Nah, itu. kalau Ini satu-satunya itu kok. sekarang yang paling visible Pak, yang paling realistis Pak. Kalau sekarang yang paling realistis itu adalah tanggal 9 nanti tiba-tiba Trump bilang, oke, tarif Indonesia nggak jadi 32%, jadi 10% aja. Rebound itu. Pasti. Balik dulu IHSG ke 65. Nah, Kenceng tuh. tapi hati-hati ya. Ini liquidity nggak ada, bro. Liquidity nggak ada. Ini bisa balik, liquidity nggak ada, lompat lagi, kita jualan lagi Betul. nanti. Ini hal yang paling taktis yang mesti kita lihat. Terus satu lagi, ada kemungkinan ini naga-naganya ya, kok ya. Aku nggak tahu. Ini dari feelingnya anak bond aja nih. Anak bond pada punya feeling, ini bentar lagi global bond muncul. Yes. Ada lagi. Kalau global bond tiba-tiba ada dengar global bond launching minggu depan atau kapan, wah itu kita harus beli big banks dulu. Itu bisa ada rupiah appreciation play habis Nah, itu. yang Nah, saya ini dapat paling bocoran Pak taktis. dari plat merah yang biasa ngemisiin bond itu udah digodok dari bulan 1, bulan 2 awal Pak. Iya, mudah-mudahan ada soon pengumumannya. Gua butuhnya pengumuman rupiah bisa aman. Itu yang paling penting. Iya, itu Bisa langsung mulai ngefek ada hal langsung taktikal ya. ngefek Iya. lagi terhadap rupiah langsung instan. Ada dua itu ya, Bli? Nah. Oke, jadi Kalau gue lihat dua itu aja, tarif kita diturunin tanggal 9 sama ada global bond. Itu harus beli. Kalau aku sih ya, besok nggak beli, besok Selasa, Rabu aku nggak beli, Kamis aku beli. Itu ya aku lihat. iya. Kalau sekarang ngitung-hitungan apa namanya, sentimen sama kapan pengumumannya Donald Trump sama global bond kira-kira gitu. Ya boleh dibilang kalau kalian mau spek big banks ya paling cepet besok lusa. Kalau mau spek. Bisa lusa. Ya. Rabu sore, Closing. gambling. Kalau mau yakin Kamis kalau gue ya. Benar. Kalau takut Kamis nggak berani ngejar ya Rabu sore nyicil. Toh Yes ya. ini kan bukan berarti langsung all in go big or go block gitu kan. Nggak. Ini kan masih Enggak, ini enggak goblok ini. Ini ada dasarnya, ini. Ini size trading ya Pak ya. Ini dalam size trading. Ya, size trading. Size trading, ini itu bisa membawa swing ISG 10%. Swing ISG 10% kalau trading itu bisa kasih 15-20%. Individual stock bahkan lebih. Yes. Jadi trading yang kali ini juga bisa dimanfaatkan nih momentumnya. Jadi ini sideways lebar kayak gini ini sebetulnya kalau kita bisa dapat ritmenya dan nggak ngeyel waktunya TP, nggak takut hilang barang. TP mesti cakep. Cuannya bisa kotos-kotos. Kotos. Kayak kemarin gua sih sebelum tutupan ini ya, sebelum tutup market gua cuan BMRI 15%. BMRI doang loh, gua nggak banyak lain. Betul. Dapat ini apa ngerasain ya? Itu benar. Bakal ada momen gitu ya. THR gratis, benar. Betul, dan ya itu memang akan terjadi dan ketika turun ya jangan kaget kalau kalian begitu salah posisi sekali, kalian nggak berani cut loss. Ketika turun ya pasti akan keseretnya sesakit waktu naik. Yes, benar. Ini ranging lebar nih, jangan main-main, harus disiplin nih. Bahaya, benar disiplin. Porsi trading tipis saja. Kalau gue sih hanya 10% dari portofolio Anda. 20% porto. Kalau gue di kondisi kayak gitu. Untuk 20% porto. Oh ya, itu ya lebih berani lah komentar 20%. Oke. Ya, pokoknya harus tahu posisi dan tahu risiko yang bisa kita handle sejauh mana. Yes. Benar. Ilmu investasi sebelum terjun kita mesti sadar diri dulu, kenali diri sendiri. Toleransi risiko seberapa besar dan ya manage ekspektasi kira-kira gitu. Nah, kira-kira Pak, ada closing statement dan pesan-pesan nggak Pak? Walaupun tadi pesan-pesannya udah banyak nih. Closing statement yang mau aku kasih tahu, kondisi sampai 2 bulan ke depan itu penuh ketidakpastian. Aku pun ya kalau dari kita live berbulan-bulan, kapan aku benar-benar worry, ini sekarang aku nih worry banget ya, nggak pernah semenjak aku konfirmasi ini worry ini nggak ada. Ini dunia tanpa guidance Pak. Kalau dunia tanpa guidance ini bakalan volatile, nggak ada yang bisa kita pegang guidance
setahun, 2 tahun ke depan. Even yang biasanya kita pede bilang Fed naik atau Fed rate cut, ini justru benar-benar nggak jelas. Nah, ini yang aku lihat kita benar-benar harus aware, hati-hati dalam 2 bulan ke depan. Tendensinya memang trading pendek saja. Kalau saya sih continue untuk bilang porsi investasinya dikecilkan aja. Kita harus sangat hati-hati. Tapi kita jangan lupa, selalu ada hal-hal yang bisa mengubah itu jadi positif. Kalau kita lihat, hal yang paling penting kita lihat adalah kalau seandainya ada currency deal antara Amerika sama China, itu yang paling Ya, penting nih. Kalau currency deal ini kejadian, berubah kok. Berubah. Itu ya dia nih. yang paling Tapi kalau dekat, nggak ada, ya yang sabi paling dekat mawon. global bond Ya. dulu lah. Global bond dulu. Ya, global bond dulu lah. Itu dulu Pak Vika. Oke, nah buat teman-teman mungkin yang penasaran Fed akan cut rate kapan, mungkin ini salah satu bahasan event offline kita bulan depan ya Pak ya. Dan Iya, apa? Bulan depan kita mau offline, ya. dan mungkin kita juga akan lebih bahas tentang pengaruh tarif terhadap inflasi dan peluang antara cut rate atau malah mungkin rate-nya bisa naik lagi. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam, menunggu keputusan tarif ini lebih jelas lagi karena dibahas sekarang juga percuma. Kita belum tahu tanggal Dibahas 9. sekarang berat. Kita belum tahu tanggal Satu 9 lagi, tiba-tiba Trump berubah. ini. Ya benar, Trump ini kan bilang A jadinya C. Ini yang paling gawat nih kok. Di market paling gawat tuh kayak gitu tuh. Lu bilang A jadinya C, itu bingung orang. Nah ini yang sama-sama mudah-mudahan, kayak bilang, mudah-mudahan kita kuat. Mudah-mudahan kita bisa melalui semua. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu semuanya. Semoga masa depan kita tetap bisa lebih baik. Oke, thank you Pak Farul buat waktunya. Dan Ya, buat teman-teman thank you Ko yang Bernard. ketinggalan bisa nanti dicek dari rekamannya dan bisa didengerin lagi dari awal. Thank you Pak. Bye-bye. Oke, thank you. Yo, bye-bye.